Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Riri Novitakara, ada teman saya Gita Afsari Dewi, dan Mas Muhammad Busjar Arifandi Abu Sama. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan mengenai sebuah paper yang berjudul The Accounting Equation and Revisiting the Theory of Double Entry Bookkeeping. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai introduction dari paper ini. Sebenarnya banyak masyarakat umum mempertanyakan atau bertanya kepada akuntan mengenai mengapa ada yang menemukan pencatatan atau mengapa pembukuan double entry itu indah. Hal itu ditujukan kepada akuntan dan angka sangat malunya jika akuntan belum bisa menjawab. Di mana hal itu dinyatakan dalam penelitian BASU tahun 2012 halaman 865. Studi keuangan dan akuntansi sangat terkait karena studi keuangan mencakup banyak disiplin ilmu termasuk akuntansi. Praktik akuntansi yang baik sangat penting untuk studi keuangan seperti fungsi dasar akuntansi adalah menyajikan informasi keuangan. Lebih lanjut, output akuntansi terutama memberikan masukan untuk studi keuangan. Dengan demikian, praktik akuntansi membangun kepercayaan dalam studi keuangan. Sayangnya, kontribusi akuntansi sebenarnya dipertanyakan saat ini. Concern akademisi akuntansi disebabkan oleh tidak adanya landasan intelektual yang teridentifikasi dalam akuntansi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengidentifikasi masalah fundamentalnya. Pada tahun 2001, Sekolah Pasca Sarjana Administrasi Industri di Universitas Carnegie Mellon menyelenggarakan konferensi mengenai Intellectual Foundation of Accounting. Pada pertemuan tahunan American Accounting Association tahun 2007, BASU tahun 2008 meminta 6 panelis menyampaikan pendapat masing-masing atas pertanyaan mendasar mengenai apa masalah akuntansi terpenting yang kami yakini telah kami pahami, tetapi sebenarnya kami tidak atau gagal mempertimbangkan masalah tersebut secara mendalam. Selanjutnya, dalam pertemuan tahunan American Accounting Association 2012, BASU dalam penelitiannya 2013 halaman 841 meminta 6 panelis untuk menulis esai tentang keyakinan paling salah dari pakar akuntansi. Namun, upaya sejauh ini untuk mengidentifikasi fondasi intelektual akuntansi masih dianggap kurang memuaskan. Sebagai disiplin akademis, akuntansi memiliki warisan substansial dan superior, yaitu adanya pembukuan entry ganda atau double entry bookkeeping atau disebut DEB, atau juga sistem entry ganda atau double entry system yang biasa disebut dengan DES. Sejak didokumentasikan secara akademis pada tahun 1494 oleh Pacioli, double entry system telah dipraktikkan dan tidak berubah secara signifikan. Singkatnya, double entry system telah dianggap sebagai alat untuk membangun kepercayaan dalam bisnis selama beberapa tahun. Namun, tindakan akademisi akuntansi saat ini tidak konsisten dengan double entry system. Di satu sisi, akademisi akuntansi mengakui signifikansinya, tetapi di sisi lain, akademisi juga mempertanyakan relevansinya dalam pendidikan akuntansi, penetapan standar, dan penelitian. Misalnya, pertama mengenai debat yang belum selesai ada dalam pendidikan tentang pentingnya mengajarkan aturan debit dan kredit dalam kuliah akuntansi pengantar. Kedua, Dewan dalam Pengaturan Standar, yaitu FASB dan juga IASB, telah membahas kemungkinan persamaan akuntansi yang tidak seimbang dalam menyatakan posisi keuangan, di mana hal ini tertuang dalam FASB 2010 dan IASB 2010B. Ketiga, mengenai penelitian akuntansi, di mana akademisi akuntansi saat ini lebih tertarik untuk mengembangkan akuntansi dari perspektif non-matematika daripada secara matematis. Meskipun double entry system secara akademis tertanam dalam teks matematika dan telah didokumentasikan oleh profesor matematika yaitu Hatfield 1924. Akibatnya, pelakuan double entry system yang tidak konsisten menimbulkan paradoks sistem double entry, di mana hal tersebut tertuang dalam penelitian Kierkegaard tahun 1956. Karena double entry system masih dianggap sebagai konsep yang relatif tidak jelas. Beberapa akademisi akuntansi mulai tertarik untuk mengembangkan teori double entry system
di mana hal tersebut literatur dari Brief tahun 1982 yang menyatakan secara khusus mencatat 4 penulis di abad ke-19 yang membahas teori double entry system. Terdapat setidaknya 2 paper telah diterbitkan tentang teori double entry system dalam 1 abad terakhir. Pertama ada paper dari William Andrew Patton tahun 1917 yang menerbitkan paper berjudul Theory of the Double Entry System dalam jurnal akuntansi. Kedua ada Carl Kever tahun 1966 menulis monograf yang berjudul Theory of Accounting in Double Entry Bookkeeping, di mana dalam paper itu meninjau kembali teori Patton double entry system dengan mempertimbangkan bahwa teori Patton tentang double entry system mengakomodasi teori akuntansi sebelumnya yang diterbitkan dalam bentuk jurnal, bukan buku teks, dan menganggap bahwa teori ini mencirikan perkembangan akuntansi saat ini di bidang pendidikan, penetapan standar, dan penelitian. Namun, teori Patton harus ditinjau ulang untuk mengatasi masalah berikut. Yang pertama, teori double entry system Patton menggunakan bahasa semantik dalam menjelaskan persamaan akuntansi. Dan teorinya tentang double entry system dikembangkan berdasarkan observasi. Saat ini Dewan Standar Akuntansi berpendapat bahwa persamaan akuntansi dasar tidak harus selalu seimbang. Paper ini berkontribusi pada literatur tentang intelektual akuntansi atau secara khusus mengenai teori double entry system. Patton 1917 membahas teori double entry system yang selanjutnya menginspirasi akuntansi perkembangan di era modern ini. Paper ini mengulas teori Patton tentang double entry system terutama yang berkaitan dengan argumen yang menjelaskan persamaan akuntansi. Dengan demikian dikemukakan bahwa kedua argumen dikembangkan dengan menggunakan bahasa semantik dan praktis. Paper ini mengusulkan agar teori double entry system dikembangkan dengan menggunakan bahasa sintaksis yang merupakan bahasa tertinggi dalam perkembangan teori. Selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci oleh teman saya Gita Apsari Dewi. Masalah paling kritis yang terdapat dalam akuntansi berkaitan dengan pelaporan keuangan adalah mereka yang membuat keputusan penting. Tampaknya Dewan Prinsip Akuntansi ini tidak menggunakan teori akuntansi apapun. Komite menyebutkan 3 bahasa yang kemudian dituangkan dalam beberapa teori. Dan di sini terdapat 3 teori. Dalam hal ini itu adalah teori sintaksis, semantik, dan pragmatis. Di sini saya masih menjelaskan mengenai teori akuntansi dalam berbagai perspektif. Yang pertama adalah teori sintaksis. Teori ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu adalah memiliki hubungan antara 2 tanda. Yang kedua mengandalkan yang berbasis matematika dan berbasis logika. Yang ketiga itu adalah memerlukan komitmen terhadap aturan atau definisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori semantik. Teori ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, itu adalah menjadikan hubungan antara tanda, objek, atau peristiwa tertentu. Yang kedua, mengandalkan pendekatan matematika dan berbasis logika. Yang ketiga, itu adalah memerlukan komitmen terhadap aturan dan definisi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai teori pragmatis. Teori ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, itu adalah menyajikan hubungan antara tanda dan tanda pengguna. Jadi, tanda di sini dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai pengguna. Yang kedua, teori ini merupakan hasil kesepakatan, adat istiadat, kebiasaan. Yang ketiga, teori ini juga memberikan kemudahan dan berpeluang besar mengalami perubahan dinamis. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori yang sifatnya atau berada pada level yang tinggi berkemungkinan diterapkan pada level yang lebih rendah. Namun hal ini tidak sebaliknya. Jadi teori yang sintaksis dapat diterapkan pada teori yang semantik dan pragmatis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori Patton yang berkaitan dengan sistem entry ganda. Jadi Patton di sini pada tahun 1917 menyebutkan 2 konsep penting yang berkaitan dengan properti atau aset.
Di sini Platon mengelompokkan properti atau aset di sini menjadi dua, yaitu properti dan distribusi kepemilikan, klaim terhadap hak, atau yang kita juga kenal dengan nama ekuitas. Jadi di sini teori DEB di sini menyebutkan persamaan properti sama dengan ekuitas. Properti di sini melambangkan suatu sumber daya, sedangkan ekuitas di sini adalah klaim atas sumber daya tersebut. Jadi aset di sini merupakan ciri dari atau merupakan implementasi dari bahasa semantik. Hal ini dikarenakan salah satu cirinya yaitu adalah tanda atau objek atau peristiwa. Masih mengenai teori Platon mengenai sistem entry ganda, di sini terdapat anomali yang terdapat dalam standar yang diterbitkan oleh FASB dan IASB pada tahun 2010 yang tertuang dalam Conceptual Framework for Financial Reporting. Di sini laporan keuangan bertujuan umum ini memberikan informasi mengenai posisi keuangan entitas pelapor, yaitu mengenai informasi sumber daya ekonomi entitas dan klaim terhadap entitas pelapor. Jadi di sini klaimnya tersebut, klaim terhadap entitas ini bukanlah klaim atas sumber daya tertentu. Jadi di sini persamaan akuntansinya tidak harus imbang. Persamaan akuntansinya adalah report entity sama dengan liability plus equity. Jadi di sini persamaan akuntansinya tidak seimbang seperti yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Selain itu, standar sini tidak hanya mengabaikan teori DEB, namun juga menentang hukum universal seperti hukum matematika yang sejauh ini sudah saya jelaskan. Jadi di sini terdapat ketimpangan akuntansi, di mana teori DEB ini selama ini menggunakan bahasa semantik, namun sekarang ditulis dengan bahasa sintaksis. Jadi fenomena ini menggambarkan bahwa akuntansi lebih sebagai ilmu sosial murni, sehingga mengingkari matematika yang merupakan dasar atau ilmu yang mengakar pada akuntansi tersebut. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang the law of funds atau hukum dana, di mana fokus akuntansi adalah menyediakan sesuatu yang dapat diukur dengan unit moneter atau uang. Sesuatu yang dimaksud dalam paper ini yaitu dana. Jadi, teori double entry bookkeeping seharusnya disebut hukum dana, bukan hukum properti atau hukum aset. Selanjutnya, hukum dana dinyatakan secara aljabar menggunakan persamaan akuntansi dasar, di mana pada sisi kiri yaitu pengguna dana yang terdiri dari aset, dan pada sisi kanan pemerolehan dana yang terdiri dari liabilitas ditambah ekuitas. Di mana hukum dalam persamaan aljabar ini selalu berlaku seperti yang disyaratkan Platon. Dengan demikian, setiap transaksi pencatatan akuntansi harus dipertahankan keseimbangannya. Jika ada ketidakkeseimbangan, maka telah terjadi kesalahan dalam pencatatan. Prinsip keseimbangan juga berfungsi sebagai pengendalian dasar dalam proses pencatatan akuntansi. Kemudian dituangkan dalam bentuk persamaan akuntansi ekstensi karena entitas beroperasi atau melakukan aktivitas usaha. Itu terjadi dikarenakan melakukan pengkonsumsian dana dalam rangka memperoleh dana dari kegiatan operasi atau aktivitas usaha. Maka persamaan akuntansi ekstensi dapat dijabarkan pada sisi kiri pengguna dana yang terdiri dari aset ditambah biaya, sedangkan pada sisi kanan pemerolehan dana yang terdiri dari liabilitas ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Sama seperti persamaan akuntansi dasar, dalam persamaan akuntansi ekstensi juga setiap transaksi pencatatan harus dipertahankan keseimbangannya agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan. Setelah mengetahui bentuk persamaan akuntansi, selanjutnya kita ke analisis transaksi,
di mana analisis transaksi selalu menghasilkan setidaknya dua pasang perubahan, yaitu yang pertama, jika perubahan terjadi di sisi yang sama, misalnya liabilitas dan ekuitas, maka perubahan selalu berlawanan, di mana penjumlahan berpasangan dengan pengurangan. Yang kedua yaitu jika perubahan terjadi di sisi yang berbeda, misalnya aset dan liabilitas, maka perubahan selalu sama, di mana penjumlahan berpasangan dengan penjumlahan dan pengurangan berpasangan dengan pengurangan. Hal ini pada dasarnya untuk memelihara persamaan akuntansi yang seimbang agar mencerminkan hukum dana. Sistem ini terdiri dari pengetahuan dasar dalam akuntansi, seperti halnya sistem dualitas yang telah diterapkan dari beberapa ratus tahun yang lalu hingga sekarang, bahkan tahun mendatang. Secara teknis, sistem dualitas diwujudkan melalui rules of debit credit atau aturan debit kredit. Jadi aturan debit kredit mencerminkan penerapan double entry bookkeeping system atau sistem pembukuan ganda. Yang terakhir yaitu setelah memenuhi keseimbangan dalam hukum dana, kita tidak boleh melupakan 3 pilar akuntansi yang harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama yaitu pilar matematika, di mana hukum dasar yang berlaku di akuntansi berpijak pada ilmu matematika sebagai pilar utama, khususnya matematika aljabar. Sama halnya dengan hukum dana yang kita telah bahas sebelumnya. Kemudian yang kedua, setelah memenuhi pilar pertama, pilar kedua yaitu pilar prinsip-prinsip dasar berupa aturan dan ketentuan yang merupakan kesepakatan bersama, seperti misalnya SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Dan yang terakhir yaitu rancang bangun, di mana pengelolaan informasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dengan tetap berlandas pada pilar matematika dan memenuhi prinsip dasar yang telah berlaku. Dalam buku dasar-dasar akuntansi TPA Plus yang ditulis oleh Pak Sony Warsono digambarkan seperti pada gambar yang ditampilkan. Berdasarkan yang saya lihat, matematika merupakan segitiga penuhnya, sedangkan rancang bangun dan prinsip-prinsip dasar berada di dalamnya. Menurut analisa saya, artinya paling utama diperhatikan adalah hukum dana yang dinyatakan secara matematika aljabar. Setelah itu, setelah terpenuhi dalam keseimbangan antara pengguna dana dan pemulihan dana, barulah kita dapat melihat prinsip-prinsip dasar atau aturan dan ketentuan yang sudah berlaku. Dan bagian terakhir, rancang bangun barulah dikelola menjadi informasi yang dibutuhkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sri. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai concluding remark dari paper ini. Akuntansi adalah disiplin akademis yang penting untuk studi keuangan dan memiliki warisan pengetahuan dalam bentuk double entry bookkeeping atau double entry system yang telah dipraktikkan selama lebih dari 500 tahun dan telah terbukti sebagai alat untuk membangun kepercayaan dalam studi keuangan. Seperti yang telah dipelajari secara tidak tepat, akuntansi saat ini menimbulkan sebuah paradoks, di mana akuntansi berfungsi untuk menghasilkan informasi keuangan tetapi tidak dapat mendeteksi dan mencegah krisis ekonomi dan keuangan. Kegagalan ini terjadi karena sarjana akuntansi selama ini belum cukup mengetahui atau mengenal substansi atau teori dari double entry bookkeeping. Salah satu teori double entry bookkeeping yang menginspirasi perkembangan akuntansi saat ini adalah teori yang ditulis oleh Patton pada tahun 1917. Walaupun ditulis menggunakan persamaan matematis, Patton juga membangkitkan bahasa pragmatis dan semantik dalam menjelaskan tidak hanya rasionalitas aturan debit dan kredit, tetapi juga teori atau filosofi yang mendasari pembukuan double entry. Penggunaan kedua bahasa ini sebagai konsekuensinya menyebabkan persepsi akuntansi yang tidak tepat. Akuntansi diperlakukan sebagai ilmu sosial dan dikembangkan berdasarkan aturan dan bukan sebagai disiplin akademik yang mendasarkan dirinya pada matematika. Ini karena double entry bookkeeping pada awalnya diwujudkan dalam teks matematika didokumentasikan oleh seorang profesor matematika. Paper ini mengusulkan teori baru double entry bookkeeping yang disebut hukum dana atau law of fund. Teori law of fund atau teori hukum dana ini berbeda dengan teori double entry bookkeeping dari Patton.
yang dikembangkan menggunakan bahasa semantik karena hukum dana didasarkan pada bahasa sintaksis. Teori dana bersifat abstrak dan fleksibel, tapi tetap berpegang pada fakta bahwa penggunaan dana selalu sama dengan sumbernya. Teori yang menggunakan bahasa sintaksis umumnya dikembangkan dengan menggunakan rumus matematika. Oleh karena itu, paper ini pada dasarnya menggunakan perspektif matematika dalam mengembangkan teori double entry bookkeeping dan dalam mengajukan rasionalitas aturan debit dan kredit. Perspektif ini tepat selaras dengan keberadaan double entry bookkeeping dalam risalah matematika dalam buku Summa. Patton 1917 telah beberapa kali mencatat kata Ewells atau equity yang menunjukkan bahwa ia percaya mengenai double entry bookkeeping adalah aplikasi matematika. Secara khusus, Patton 1917 menggunakan perspektif matematika dalam mengembangkan teori double entry bookkeeping. Namun, perkembangan akuntansi saat ini didasarkan pada peraturan dan standar. Perkembangan akuntansi dari perspektif regulasi benar-benar menunjukkan kegagalan dalam akuntansi mengenai mengantisipasi permasalahan dan tantangan bisnis yang melekat pada era modern ini. Oleh karena itu, paper ini merekomendasikan agar akademisi akuntansi mengembangkan akuntansi dari perspektif matematika. Menerapkan perspektif ini telah menjadi tantangan yang tidak mudah untuk diselesaikan para akademisi akuntansi saat ini. Ini bukan karena pengetahuan matematika tidak mencukupi, melainkan karena pola pikir kita kurang mementingkan matematika yang berlebihan. Dalam pengolahannya, komputer menggabungkan dua fungsi utama, yaitu pengolahan fungsi dan fungsi kontrol, yang biasa disebut dengan CPU atau Central Processing Unit, di mana kedua fungsi utama ini mengandalkan matematika untuk melakukan pekerjaannya. Jenis kontrol seperti bit paritas, digit perisal sendiri, kode batang, metode akses acak, dan enkripsi semuanya didasarkan pada matematika. Dengan menggabungkan fungsi pemrosesan dan pengendalian, resiko kesalahan dapat dihindari. Teknik kombinasi kedua fungsi ini telah dilakukan di double entry bookkeeping dan juga dalam RDC. Akuntansi menggunakan RDC sebagai pengolahan sekaligus pengontrolan pencatatan yang dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya dalam penyampaian informasi mengenai paper ini mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya dibuka sesi pertanyaan atau tanggapan yang akan diberikan oleh teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.